Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu kepadamu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka
hanya Engkau sumber hikmatku. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu, tak pernah Kau biarkan kami sendirian. Yesus, Yesus, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, Kau sungguh dahsyat. Yesus, oh Yesus, nama-Mu sungguh luar biasa. Kami puji sembah Kau Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah Allah, Kaulah Juru Selamat kami, Pembela, Penolong, Penyembuh, dan Pemulih. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur limpah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kau tuntun langkah kaki kami ke jalan-jalan-Mu. Kau beri kami hikmat, Kau beri kami rahmat, Kau berikan kami kekuatan baru setiap hari. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur kepada Tuhan yang baik. Bahwasannya kasih setia-Nya selalu baru setiap hari. Haleluya. Oh, haleluya. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu kami beroleh kelegaan, dalam hadirat-Mu kami dikenyangkan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kami butuhkan selalu. Yesus, Yesus, penuhi kami dengan harapan baru sekarang. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan, biar kekurangan diberkati. Sekarang, sekarang, sekarang. Kau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang pada Yesus sekarang. Tuhan kuatkan-Mu, Tuhan hiburkan-Mu. Dia tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Haleluya. Bersabda buat kami Tuhan, berfirman, biarlah kami mengetahui, mengenali siapa Tuhan itu. Dan malam ini biarlah menjadi malam di mana kami makin kenal karib dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, berfirman buat kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah, malam ini saya akan share dari Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-10. Dikatakan, akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Jangan lemah lagi, jangan loyo lagi, jangan mau diintimidasi iblis lagi, jangan mau diprovokasi iblis lagi. Kuat, kuat, kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari-hari ini yang sedang runtuh hatinya, yang sedang goncang, yang sedang bingung, yang sedang mengalami pergumulan, ingat, bangun lagi, bangkit lagi, bersemangat lagi. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemenangan. Kenapa Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan? Banyak orang mati dikubur dan tetap mati. Tapi Yesus, Dia rela mati buat kita di kayu salib. Dia dikuburkan, tapi pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Hanya Dia Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain lewat aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata demikian, hanya Yesus yang berkata demikian, karena Dia berasal dari surga dan Dia akan kembali ke surga. Dan saat ini sudah ada di surga, menyediakan tempat buat kita. Ada jaminan pasti buat kita kalau kita mengenal Yesus sebagai Allah, Raja dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah penolong kita. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pembaruan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada segala keajaiban yang tersedia buat kita. Kekasih Tuhan, ayat yang ke-11 dari Efesus 6 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis provokasi, iblis intimidasi, iblis menakut-nakuti supaya kita menjadi orang yang takut, tinggal dalam ketakutan, panik, cemas, khawatir, dan tidak bangun lagi. Tetapi malam ini, bangun. Hei pahlawan yang gagah perkasa, bangun. Jangan loyo lagi. Mungkin Anda hari-hari ini ekonomimu lemah, Anda mengalami PHK, Anda mengalami pemutusan hubungan kerja, Anda perlu meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan pekerjaan, Anda dirumahkan, Anda mungkin bingung di rumah buat apa. Ada kabar baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin kebutuhan hidup kita sehari-hari. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Percayalah, ketika kita percaya walaupun tidak melihat, itulah iman. Dan Bapak Ibu, yang ayat ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksudkan pemerintah, penguasa, penghulu dunia adalah roh-roh jahat itu, ya, bukan pemerintah yang memimpin kita, bukan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya percaya dari Efesus pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-18 ini berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah yang perlu kita pakai. Orang-orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu siapa Tuhannya, dia akan pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, dari ketopong keselamatan sampai kasut kerelaan memberitakan Injil. Betul-betul pakai ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman. Dan tak jemu-jemu berdoa hari-hari ini, dimanapun kekasih Tuhan berada, di rumah-rumah,
atau sedang dalam perjalanan, berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya kepadamu." Kasih Tuhan, kalau kita kenal Tuhan kita, permintaan kita tidak aneh-aneh. Oleh sebab itu, malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Percayalah, pergumulanmu ada masa kadaluarsanya. Perjuanganmu pasti akan berakhir dengan kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Malam ini, kami bersama dengan para kekasih Tuhan berdoa bersama ya Tuhan. Kami menyadari, tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kami lemah. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan banyak hal. Karena Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang mengurapi kami, Amin. Tuhan yang menolong kami, Amin. Tuhan yang menuntun kami, Amin. Tuhan yang bergerak di depan kami, Amin. Tuhan yang ganti perang buat kami. Kami cukup berdoa dan kami cukup yakin kepadamu, kami percaya kepadamu, maka para malaikat bergerak di sekeliling kami, berjaga-jaga di sekeliling rumah kami masing-masing dengan pasukan yang berapi, memagari rumah kami, membela rumah kami, melindungi rumah kami dari segala serangan si jahat, dari segala serangan iblis, dari panah api si iblis, dari segala sakit penyakit, dari segala sesuatu yang dipanahkan oleh iblis kepada kami. Kami berdoa, baik rumah kami, seisi rumah kami, orang yang bekerja di rumah kami, orang-orang yang mampir ke rumah kami, semua Tuhan tolong. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak-Mu, baik yang bekerja di jalan, ada yang bekerja di kantor, bekerja di toko, bekerja di apotek, atau bekerja di hotel dan tempat-tempat yang lain. Apa berdoa hari-hari ini yang hotelnya sedang sepi, hari-hari ini yang pekerjaan pariwisata yang sepi, hari-hari ini semua yang berkaitan dengan pariwisata sepi, industri-industri sepi. Tetapi kami percaya Tuhan, itu tidak berlangsung lama. Kami berdoa untuk tempat-tempat pekerjaan kami, tempat-tempat di mana kami berusaha. Kami berdoa segala sesuatu yang sudah Kau percayakan kepada kami, Tuhan sendiri yang lindungi, Tuhan sendiri yang sertai, Tuhan sendiri yang membela, Tuhan sendiri yang menolong segala kuman, sakit penyakit, infeksi, virus, dan lain sebagainya. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah rumah, biarlah toko, biarlah apotek, showroom, tempat pekerjaan kami, Tuhan memagari dengan pasukan malaikat. Tuhan melindungi, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kepada kami kecakapan untuk mengelola pekerjaan kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, Tuhan bela sendiri. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan namanya sendiri. Tuhan bela, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Hari-hari ini saudara kekasih Tuhan yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami berdoa, biarlah damai sejahtera Allah turun atasmu. Pembelaan Tuhan turun atasmu. Tenanglah, teduhlah hatimu supaya kau bisa berdoa di dalam hikmat Tuhan, di dalam strateginya Allah. Bersyukurlah hari-hari ini kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Bersyukurlah hari-hari ini kita lebih akrab dengan Tuhan. Bersyukurlah hari-hari ini kita memang harus tinggal di rumah seperti anak panah, harus ditarik ke belakang dulu sebelum meluncur ke depan. Demikianlah kehidupan kami. Kami sengaja disimpan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang indah, yang luar biasa untuk masa depan kami. Tenanglah kekasih Tuhan, teduhlah kekasih Tuhan, sabarlah kekasih Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini ada waktunya, akan selesai, ada waktunya, tepat waktu. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang sedang sakit kepala, yang sedang sakit mata, yang sedang sakit di hidung, yang sedang sakit di mulut, yang sedang sakit di jantung, di lever, di paru-paru, di empedu, di perut, di punggung, di pinggang, di ginjal, di tangan, di pergelangan tangan.
di sendi-sendi, di kaki, asam urat, kolesterol, dan segala sakit penyakit yang lain yang belum kami sebut satu persatu. Saudara kekasih Tuhan, sebut sakit penyakit apa yang sedang kau derita. Perkatakan bersama-sama dengan saya, segala sakit penyakit itu kami patahkan kuasanya, termasuk migrain, termasuk pusing, tekanan darah tinggi, kami patahkan kuasanya. Sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh total. Kami minta organ tubuh yang baru di tempat-tempat kekasih Tuhan yang memiliki organ tubuh yang rusak, dipulihkan, diganti dengan organ tubuh yang baru datang dari surga. Terima kasih Bapa, pembelaanmu dahsyat. Kami berdoa untuk badai COVID-19 di dalam nama Yesus teduh reda. Amin. Teduh reda dalam nama Yesus. Biarlah umatmu sekarang berani berkata, Allahku lebih dahsyat daripada sakit penyakit. Amin. Allahku lebih dahsyat daripada segala bakteri. Allahku lebih dahsyat daripada segala virus. Yes. Aku akan isi telingaku, aku akan isi mataku, aku akan isi hatiku dengan berita-berita yang menguatkan, berita-berita yang menghiburkan. Dan aku akan menjadi pembawa kabar baik buat orang-orang di sekitarku. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Italia, Spanyol adalah milik Tuhan, Eropa milik Tuhan. Kami berdoa Afrika milik Tuhan, Mesir milik Tuhan. Kami berdoa Asia, baik Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, termasuk Timor Leste, di jamaah Tuhan kami persembahkan untuk Tuhan. Kami berdoa Cina untuk Tuhan. Kami berdoa Korea Selatan, Korea Utara adalah milik Tuhan. Kami berdoa Jepang miliknya Tuhan. Kami berdoa Timur Tengah miliknya Tuhan. Baik yang ada di Israel, di Palestina, di Yordania, miliknya Tuhan semua. Terima kasih Bapa, lawatanmu dahsyat, termasuk Amerika Serikat hari ini. Biarlah orang-orang di Amerika Serikat banyak yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kami serahkan Australia pula dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Selandia Baru dalam tangan Tuhan. Kami percaya negara-negara, sekitar 200-an negara yang dilanda COVID-19 teduh reda semuanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah Presiden kami Jokowi dan wakilnya. Amin. Tuhan pakai mereka untuk memimpin dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa aparat keamanan yang ada, Tuhan sudah berikan kekuatan ekstra, Tuhan sudah berikan hikmat ekstra, Tuhan memberikan kemampuan ekstra untuk mendukung pemerintahan Presiden kami Jokowi. Dan kami berdoa pula untuk para gubernur yang ada, biarlah mereka solid membangun hubungan dengan para pemimpin daerah yang ada di bawahnya. Kami berdoa juga pula untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit maupun yang ada di jalan-jalan yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Lawat mereka, beri kekuatan ekstra, hikmat ekstra dari Tuhan. Seluruh perlengkapan yang mereka perlukan untuk berperang melawan sakit penyakit ini, melawan COVID-19 ini, Tuhan yang menyediakan lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat. Tersedia dalam nama Yesus. Semua orang yang bergerak di garda depan pasti memiliki perlengkapan perlindungan diri. Tepat waktu, semuanya tersedia. Kami berdoa pergerakan pemerintah semakin cepat, pergerakan para donatur, wira swasta, orang-orang yang mendukung pergerakan dari alat-alat medis, semuanya lebih cepat lagi. Dan kami berdoa alat-alat tes sudah Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Jawa Timur, Ibu Khofifah, Tuhan memberkati. Amin. Dan kami berdoa untuk Banyuwangi khususnya Bupati Aswaranas, Tuhan sudah berkati juga, memberi hikmat khusus padanya. Kami berdoa untuk tempat tinggal kami, baik yang ada di Jajak, di Surono, di Celurit, ada yang di Genteng, ada yang di Muncar, dan
tempat-tempat yang lain, ada yang di Purwoharjo. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah jemaat yang kami gembalakan di Roh Jajak ini memiliki keteguhan hati, ketegaran hati, kekuatan, mampu bertahan menghadapi badai. Karena Tuhan yang melindungi, menyertai. Yang sedang berkesusahan karena usahanya sedang turun, Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, butuhkan setiap hari dengan yang terbaik. Kami berdoa orang-orang yang kami gembalakan, yang mereka bekerja di jalan, Tuhan perlindungan mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menjamah hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hari-hari ini anak-anak kami yang sedang ada yang ujian, ketika mereka kuliah ada ujian online, dan para anak dari TK, SD, SMP, SMA yang punya tugas-tugas dari guru mereka secara online. Kami berdoa baik guru, anak-anak maupun orang tua dapat bekerja sama dengan baik. Kami percaya tiba waktunya sekolah online akan menjadi sekolah pertemuan secara fisik di sekolah masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang punya cara, Tuhan yang memberkati para orang tua untuk bersabar dengan anak-anaknya. Dan kami bersyukur inilah waktunya family time antara orang tua dengan anak-anak, bisa sekolah di rumah, bisa family time di rumah. Dan kami bersyukur cara Tuhan selalu luar biasa. Nama-Mu yang dimuliakan lewat doa kami, lewat acara ini. Dan malam ini kami bersyukur, berseru, berdoa. Biarlah kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, bukalah kedua belah tangan-Mu sekarang. Bawalah serta segala berkat, kekuatan, hikmat, rahmat, dan segala yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. God bless you.